Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan materi mengenai mata kuliah Filsafat Matematika. Sebelumnya, perkenalkan saya Yasmin Ayu Fadila dengan nomor NIM 1262042022135. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sejarah matematika dalam pembelajaran dan tokoh sejarah matematika. Kita akan membahas mengenai sejarah matematika terlebih dahulu. Mengapa ya kita harus mempelajari sejarah matematika? Ternyata mempelajari sejarah matematika itu penting loh, karena sejarah matematika tidak semata-mata karena sebagai salah satu cabang matematika, tetapi karena peran sejarah matematika yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembelajaran matematika. Menurut Fauvel, terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah dalam pembelajaran. Yang pertama ada understanding atau pemahaman, yaitu perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Yang kedua ada entusias atau antusiasme, yaitu sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Yang ketiga ada skills atau keterampilan, yaitu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Bagaimanakah cara mengimplementasikan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas? John Fauvel menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu yang pertama memberikan tugas, yang kedua bercerita dengan menyenangkan, yang ketiga memberi pengantar sejarah, yang keempat mengeksplorasi, dan yang terakhir memberikan contoh penting sejarah. Selanjutnya, materi yang kedua kita akan membahas mengenai tokoh matematika. Tokoh yang pertama yaitu Pythagoras. Pythagoras mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Sumbangannya terhadap matematika yang penting dari perguruannya antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Berikut merupakan rumus triple Pythagoras, yaitu m² min 1/2, m² plus 1/2. Rumus ini berasal dari perguruan Pythagoras, tetapi sesungguhnya telah dikenal di Babilonia.
Selanjutnya ada Euclid. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen. Buku ini dimulai dengan definisi dan 5 postulat serta aksioma, dan yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclidean. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain Data yang berisi 94 proposisi dan On Divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Selanjutnya ada Archimedes. Penuan Archimedes yaitu mengenai hukum hidrostatis. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Karya Archimedes yang pertama yaitu The Method, yang kedua Quadrature of the Parabola, yang ketiga Measurement of a Circle, yang keempat On Spiral. Selanjutnya ada Brahmagupta. Ia menjadi kepala observatori astronomi di Ujjain, yang merupakan pusat perkembangan matematika India pada saat itu. Karya terpenting adalah Brahmasputasiddhanta yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjara. Sebagai pelengkap karya di atas, Brahmagupta juga menulis Kandakadhyaka pada tahun 665 saat ia berusia 67 tahun. Brahmasputasiddhanta memuat 25 bab. Hal yang berpengaruh dari Brahmagupta yaitu aturan aritmatika, metode perkalian, algoritma, notasi aljabar, persamaan kuadrat AX plus C sama dengan BY. Ia juga memberikan rumus untuk luas segi 4 tali busur dan diagonal segi 4 tali busur dengan menggunakan sisi segi 4. Dalam buku Kandakadhyaka, ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal dengan nama rumus interpolasi Newton-Stirling. Selanjutnya ada Al-Khawarizmi. The source of Al-Khawarizmi Algebra menyebutkan bahwa Al-Khawarizmi adalah bapak aljabar. Ia menyusun karya aljabar hisab, aljabar wal muqabalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat, di mana kitab asli berbahasa Arabnya telah lama hilang. Terjemahan yang termasyhur oleh Gerard de Cremona yaitu The Algebra et al-Muqabalah. Di dalam terjemahan karya Al-Khawarizmi terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linier dan kuadrat. Selain secara aljabar, Al-Khawarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. Salah satu contohnya untuk persamaan kuadrat yaitu x kuadrat plus 10x sama dengan 39. Selanjutnya ada Fibonacci. Ia merupakan matematikawan Italia yang hidup antara 1170 sampai 1240. Sumber lain menyebutkan bahwa dia lahir di Pisa pada tahun 1175. Nama lainnya adalah Leonardo I Pisa, Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Ayahnya bernama Guglielmo Bonacci, seorang pedagang, dan ibunya Alessandra.
Fibonacci mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun, melancong Fibonacci menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Tulisannya antara lain adalah Liber Abaci, Practica Geometricae, Flos, Liber Quadratorum, dan A Letter to Master Theodorus. Selanjutnya ada tokoh Descartes. Ia menerbitkan Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, sebuah karya sains. Karya ini dilengkapi dengan 3 appendix, yaitu La dioptrique tentang optika, Les météores tentang meteorologi, serta La geometrie. Karya terpentingnya terletak pada La geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang atau tegak lurus kita namakan koordinat Cartesian atau Cartesius. Karya yang penting lainnya adalah Principia Philosophia yang dipublikasikan di Amsterdam pada tahun 1644. Karya ini terbagi dalam 4 bagian yang membawa masalah alam ke dalam matematika. Yang selanjutnya ada Fermat. Ia menceritakan penemuannya mengenai kesalahan yang dibuat Galileo mengenai jatuh bebas. Juga penemuannya tentang spiral dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang. Lalu ia menulis metode for determining maxima dan minima and target to curved lines. Selama tahun 1643 sampai 1654, ia banyak mempelajari teori bilangan walaupun kurang disenangi pada saat itu. Teorema terakhir Fermat menyatakan bahwa xn plus yn sama dengan zn tidak memiliki penyelesaian bulat x, y, dan z untuk n. Pascal. Pada tahun 1654, ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut, The Generation of Conic Section. Pascal menganggap irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Walaupun Pascal bukan orang pertama yang membahas mengenai segitiga Pascal, tetapi tulisannya dalam Treatise on the Arithmetical Triangle amat penting. Melalui surat menyurat dengan Fermat pada tahun 1654, Pascal membangun dasar-dasar teori probabilitas dalam 5 buah suratnya. Ia membahas 2 masalah terkenal, the Ditch problem and the problem of point, dan karya terakhirnya tentang kurva sinusoid. Berikutnya ada Newton. Sir Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris. Pada tahun 1671, beliau menuliskan dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral. Kemudian pada tahun 1669, beliau menduduki profesor di Lucasian. Dan pada tahun 1672, ia terpilih sebagai anggota Royal Society. Dan berikutnya pada tahun 1666, dia membuat versi awal dari 3 hukum geraknya. Selanjutnya ada Gauss. Ia terkenal karena kesabarannya. Seringkali telah mengetahui suatu metode atau masalah, tetapi tidak merasa perlu mempublikasikannya. Bahkan amat menghargai matematikawan lain yang menemukannya kembali. Dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung pada masalah praktis. Ia menghasilkan banyak karya di bidang lainnya, termasuk Disquisitiones Generalis Sersa Serim Infinitam.
tentang deret dan fungsi hipergeometrik. Yang terakhir ada George Cantor. Dia terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika. Ia berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang belum dapat dipecahkan sebelumnya. Ia juga menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen. Ia juga membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung. Dan ia membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Terima kasih atas penjabaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.